Kisah yang sangat menyedihkan, memalukan, dan sangat memuakkan. Ada oknum Habib menceritakan ada seorang lelaki yang miskin yang hanya mampu berjualan ubi rebus, kacang rebus, diletakkan di gerobak, didorong menggunakan jalan kaki. Tetapi tega-teganya ada oknum Habib yang meminta dagangan dari sang lelaki miskin tersebut yang disebut sebagai Bang Maman. Kemudian karena Bang Maman jualannya diminta oleh oknum Habib tanpa dibayar, jelas sekali dagangannya habis, kemudian bangkrut, tidak punya modal, akhirnya dia mati mendadak. Tetapi bagaimana nih kisahnya dikisahkan oleh seorang oknum Habib dengan bangganya, seolah-olah nyawanya kaum muslimin pribumi itu tidak ada harga dan tidak ada nilainya sama sekali. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Habib Salim Jindan, man baru buka lo man, iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Masya Allah, dengan santainya, dengan bangganya dia mengisahkan akhirnya Maman meninggal. Dengan enaknya ngomong begitu, demi seorang oknum Habib. Masya Allah, Masya Allah. Adakah akhlak Rasulullah SAW seperti itu? Kalau seandainya nih kisah ini benar, kalau seandainya cerita ini benar, maka sungguh teganya, sungguh kejamnya, sungguh luar biasa, sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan. Di mana letak hati nuraninya? Ini seolah-olah tidak punya hati, seolah-olah kaum muslimin pribumi itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Walaupun toh dia sudah miskin, namanya orang miskin, hanya mampu jualan ubi rebus, kacang rebus. Namanya jualan ubi rebus, kacang rebus, kalau nggak dipikul ya diletakkan di gerobak, didorong menggunakan jalan kaki. Tetapi enaknya Masya Allah, dengan seenaknya kacang rebus, ubi rebus, jualannya itu diminta oleh oknum Habib hampir setiap malam. Hampir setiap malam jualannya langsung tutup, ya habis, jualannya habis tapi nggak punya uang. Mengapa nggak punya uang? Karena diminta itu tidak dibayar. Lah kalau sudah jualannya habis, dagangannya habis, lalu bagaimana nih ingin jualan lagi? Sudah nggak punya modal. Akhirnya mikir, terus mati mendadak. Kalau seandainya si Bang Maman itu memiliki istri dan anak, lalu bagaimana tentang nafkah istri dan anaknya? Coba direnungkan, difikirkan. Jangan seenaknya sembarangan memuakkan begini ini. Nah, kalau seandainya cerita ini bohong, dusta, maka sungguh tega, berdosa demi jualan nasab, demi menaikkan pamor. Masya Allah, tega-teganya membuat cerita palsu. Dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Nggak komplain. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika di antara saudara-saudara kami menemui hal yang semacam ini, ada seorang pedagang miskin yang diminta dagangannya oleh oknum Habib, maka tolong nih diajari untuk diminta bayaran. Harus dibayar, jangan hanya dikasihkan. Kemudian dikatakan dia tidak komplain, ya karena memang orang-orang awam tidak berani, takut kualat katanya. Takut kualat. Oleh sebab itulah jangan takut kualat. Yang namanya orang berdagang maka harus dibeli dong. Dibeli itu dibayar menggunakan uang. Kalau seandainya ingin sedekah, silakan sedekah semampunya. Tetapi jangan sampai membabi buta. Kalau seandainya memiliki tanggungan anak istri, kemudian dia bangkrut mati mendadak, siapa yang menanggung nafkahnya anak istrinya? Kalau dia seandainya belum punya anak istri, lalu bagaimana perasaan kedua orang tuanya?
Inilah yang harus difikirkan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan akhlak yang seperti ini. Rasulullah sangat menghormati orang-orang miskin. Rasulullah sangat memuliakan orang-orang miskin. Rasulullah sangat menghargai orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah mencium tangan seorang pemuda yang bekerja karena sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Bukan cerita yang dibuat oleh oknum Habib seperti ini. Orang yang sudah miskin hanya mampu jualan ubi rebus, hanya mampu jualan kacang rebus, tetapi tega-teganya nih penjualannya diminta oleh oknum Habib hampir setiap malam tanpa dibayar. Kemudian setelah Bang Maman bangkrut mati mendadak, lalu apa yang dilakukan oleh oknum Habib tersebut? Katanya sih dalam ceritanya, sang Habib datang menemui mayat Bang Maman. Kemudian mayat Bang Maman itu diberikan sepucuk surat di bawah tengguknya, di bawah lehernya. Masya Allah, Masya Allah. Ini cerita yang sungguh luar biasa. Sekali lagi, kalau seandainya cerita ini benar, maka ini cerita yang tidak beradab, yang memuakkan. Kalau seandainya cerita ini bohong, dusta, maka sungguh luar biasa dosanya, menipu dan membodohi kaum muslimin di Nusantara. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin sama Habib Salim. Sekali lagi, kalau seandainya cerita ini benar, kalau seandainya kisah ini benar, ini adalah kisah dan cerita yang sangat memalukan, kisah dan cerita yang sangat memuakkan. Tapi kalau seandainya kisah ini bohong dan dusta, maka sungguh besar dosanya. Masya Allah. Demi jualan nasab, sekali lagi demi jualan nasab, demi menaikkan pamor, tetapi Masya Allah tidak beradab, Masya Allah tidak berperi kemanusiaan. Demikianlah, semoga kaum muslimin wal muslimat di Nusantara semakin cerdas dan semakin paham ilmu agamanya. Semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.